Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda Susanti dari kelas Biologi A. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai pertumbuhan pada bakteri. Nah, selanjutnya, pada slide ini terdapat perbedaan bakteri dan hewan dalam mengambil makanan, di mana pada bakteri ada namanya holopitis atau di mana yang berarti bakteri mengambil makanan dari luar dalam bentuk larutan. Kemudian hewan ada istilah holozois atau juga disebut dengan pagotrop, merupakan hewan yang mengambil makanan dari luar dalam bentuk benda-benda padat. Selanjutnya pada bagian reproduksi bakteri. Reproduksi bakteri ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi seksual, di mana reproduksi seksual merupakan reproduksi yang dilakukan dengan cara membelah diri. Maksud dari membelah diri di sini yaitu membelah diri menjadi dua bagian atau disebut dengan binary division. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, dan seterusnya. Yang kedua, reproduksi bakteri secara seksual. Pada reproduksi bakteri secara seksual ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, reproduksi seksual secara konjugasi, di mana reproduksi seksual konjugasi merupakan pemindahan materi gen bakteri dari satu sel bakteri ke sel bakteri yang lain yang secara langsung terjadi melalui jembatan konjugasi. Kemudian reproduksi seksual yang kedua yaitu transduksi, di mana transduksi merupakan suatu proses transfer gen bakteri melalui perantaraan virus. Kemudian yang terakhir yaitu reproduksi seksual transformasi, di mana reproduksi seksual transformasi ini merupakan suatu bakteri yang dapat melepaskan fragmen DNA ke dalam suatu medium yang kemudian masuk ke dalam sel bakteri melalui kultur tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pada ini terdapat waktu di antara dua pembelahan. Pada slide ini, waktu di antara dua pembelahan disebut dengan generation time, di mana akan berlainan untuk setiap jenis kuman. Misalnya, bakteri Escherichia coli atau E. coli memiliki waktu untuk berkembang itu 15-29 menit. Salmonella typhi 23-24 menit. Staphylococcus aureus 27-30 menit. Mycobacterium tuberculosis kurang lebih dari 15 jam. Treponema pallidum 1980 menit atau kurang lebih dari 33 jam. Nah, di sini terdapat bagan dari proses pembelahan suatu bakteri, di mana ada satu bakteri di sini akan membelah menjadi dua bagian, di mana satu bagian ini lagi akan membelah menjadi dua bagian lagi. Dari satu bakteri menjadi dua bagian 1, 2, kemudian membelah lagi bakteri menjadi 4 bagian, kemudian membelah lagi bakteri menjadi 8 bagian, dan seterusnya. Nah, di sini bagan juga, yaitu di mana
pada perkembangan terdapat ada jumlah kuman yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kemudian membelah, proses pembelahan di sini angka 0, di sini pembelahan 0 berarti pembelahan pertama, kemudian pembelahan kedua, pembelahan ketiga, pembelahan keempat, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu adanya pada di bagian ini terdapat eksponensial. Itu 2 pangkat 0 sama dengan 1, di mana yang berpangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi rumus eksponensialnya itu 2 pangkat N. Eksponensial maksudnya di sini suatu penggandaan, perbanyakan pada bakteri. Nah, di sini ada fase pertumbuhan pada bakteri. Fase pertumbuhan bakteri itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama fase inisial, yang kedua fase eksponensial, ketiga fase stationary, dan keempat fase deklinasi. Di mana pada fase inisiasi ini, fase merupakan fase memulai atau fase awal. Kemudian fase eksponensial, fase berpangkat, yaitu pertumbuhan bakteri dengan cara cepat. Selanjutnya fase stationary, di mana fase ini tidak mengalami pergerakan atau bersifat statis. Pertumbuhannya tidak bergerak atau bersifat statis. Selanjutnya fase deklinasi merupakan pertumbuhan yang menurun, di mana jumlah bakteri akan berkurang. Selanjutnya, pada fase ini merupakan fase penyesuaian diri, yaitu kita lihat pada bagan fase inisial, fase penyesuaian diri, itu A dengan B. Fase A ke B merupakan fase inisial, yang di mana fase inisial ini umumnya selama 2 jam, dalam waktu 2 jam. Kemudian pada fase ini, bakteri belum berkembang biak. Kemudian hanya bakteri yang kuat yang dapat bertahan. Jadi di fase ini merupakan fase penyesuaian. Jadi bakteri yang bisa bertahan itu merupakan bakteri yang kuat. Kemudian aktivitas metabolismenya ini sangat tinggi untuk persiapan fase selanjutnya. Kemudian yang kedua, fase eksponensial. Dari fase eksponensial ini merupakan fase berpangkat, di mana pertumbuhan bakteri akan berkembang sangat cepat dari B ke C. Dan pada fase eksponensial ini jumlah bakteri itu tumbuh dengan sangat cepat, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, dan seterusnya. Tetapi hanya sampai pada titik C. Hanya sampai pada titik C ini dikarenakan karena zat makanan semakin berkurang, sedangkan jumlah bakterinya semakin banyak. Dan sisa metabolit yang beracun semakin banyak, sehingga semakin bertambah banyak. Nah, pada fase ini, yang ketiga yaitu fase stasioner, di mana fase ini merupakan pertumbuhan bakteri yang tidak bergerak atau disebut dengan statis. Jumlah bakteri yang statis pada fase ini tetap karena jumlah bakteri yang lahir sama dengan jumlah yang mati. Dan terjadi kompetisi memperebutkan makanan pada fase stasioner ini.
Selanjutnya fase terakhir yaitu merupakan fase deklinasi, di mana fase pertumbuhan bakteri mengalami pengurangan. Di mana tumbuhan bakteri mulai berkurang. Dari fase D ke E. Jumlah bakteri berkurang karena jumlah bakteri yang mati lebih banyak daripada yang lahir. Jumlah makanan yang semakin sedikit dapat terjadi bentuk abnormal atau involusi, dan adapun pada fase deklinasi ini ada bakteri yang mampu berbentuk spora dapat berlangsung lama, seperti Neisseria gonorrhoeae berlangsung selama 70 jam. Nah, di slide ini merupakan bagian dari reproduksi seksual, di mana reproduksi seksual merupakan peleburan bahan kromosom dari dua kuman. Pada reproduksi seksual ini timbul sifat kuman yang baru berasal dari dua induknya, dan hanya dapat terjadi pada kuman yang satu famili, seperti Escherichia coli dan Shigella dysentery. Di slide ini terdapat pertumbuhan kuman yang dibedakan berdasarkan suhu, yaitu berdasarkan suhu pertumbuhan, kuman dibedakan menjadi psikrofilik, mesofilik, dan termofilik. Di mana psikrofilik ini tumbuh pada kisaran -5 sampai 30 derajat Celcius dan memiliki suhu optimum 10 sampai 20 derajat Celcius. Pada slide ini terdapat tiga suhu, di mana ada suhu minimal, suhu maksimal, dan suhu optimal. Suhu minimal merupakan suhu batas toleransi paling rendah, batas toleransi suhu rendah, suhu maksimal batas toleransi suhu tinggi, dan suhu optimum merupakan suhu yang terbaik dalam pertumbuhan. Kemudian yang kedua, mesofilik, tumbuh pada kisaran 10 sampai 45 derajat Celcius dan memiliki suhu optimum 20 sampai 40 derajat Celcius. Artinya mesofilik ini suka dingin. Kemudian terakhir yaitu termofilik, di mana tumbuh pada kisaran 25 sampai 80 derajat Celcius dan suhu optimum 50 sampai 60 derajat Celcius. Pada suhu termofilik ini suka dengan panas. Nah, di sini terdapat bakteri patogen, di mana yang termasuk dalam bakteri patogen masuk ke dalam kelompok mesofilik karena memiliki suhu optimum 20 sampai 40 derajat Celcius. Pada slide ini berdasarkan kebutuhan oksigen, kuman dibedakan menjadi 3, yaitu kuman anaerob obligat, aerob obligat, dan kuman fakultatif aerob. Yang pertama, kuman anaerob obligat merupakan kuman yang dapat hidup tanpa oksigen. Oksigen ini toksik terhadap golongan kuman seperti Clostridium tetani dan Treponema pallidum. Toksik di sini merupakan bersifat racun. Kuman aerob obligat merupakan bakteri yang hidup dalam lingkungan oksigen yang bebas, seperti Vibrio cholera, penyebab kolera, Bacillus anthracis. Kemudian yang ketiga yaitu kuman fakultatif aerob, di mana bakteri hidup di dalam lingkungan yang baik, mengandung oksigen bebas ataupun tidak. Misalnya Salmonella typhi, Streptococcus pyogenes, selanjutnya keasaman atau pH
atau sama dengan power of hidrogen. Pada slide ini dijelaskan bahwa bakteri kebanyakan hidup dalam suasana netral atau pH 7 atau sedikit basah, pH 7,2 sampai 7,4, tetapi pada umumnya itu dapat hidup pada pH 6,5 sampai 7,5. Bakteri sedang kemudian ada bakteri patogen pada manusia 6,8 sampai 7,4 sama dengan pH darah. Kemudian beberapa bakteri yang hidup pada suasana asam. Bakteri yang hidup pada suasana asam itu misalnya bakteri yang hidup pada gusi manusia, Streptococcus mutans. Sedangkan bakteri yang hidup pada suasana basah seperti Vibrio cholera. Pada slide ini berdasarkan sumber nutrisi, bakteri dibagi dua bagian di mana ada bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Pada slide ini, bakteri autotrof itu merupakan bakteri yang dapat menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbonnya bagi untuk pertumbuhan dan sintesis metabolisme pada tubuh. Bakteri autotrof ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu autotrof fotosintetik dan autotrof kemosintetik. Autotrof fotosintetik merupakan suatu bakteri yang memperoleh energi dari cahaya. Sedangkan bakteri autotrof kemosintetik merupakan bakteri yang memperoleh energi dari oksidasi substrat inorganik seperti sulfur, NH3, O2. Nah, pada slide terakhir ini ada bakteri heterotrof, di mana bakteri yang hanya dapat menggunakan senyawa organik seperti karbohidrat sebagai sumber karbonnya. Nah, sekian dari penjelasan materi yang dibawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.